Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang alat-alat reproduksi pada manusia, khususnya alat-alat reproduksi pada wanita. Sebagaimana pernah saya janjikan, ini merupakan video pembelajaran bagian yang kedua daripada alat-alat reproduksi pada manusia. Baik, kita buka slide berikutnya. Pada layar tampak gambar ini sebagai ilustrasi saja bahwa letak alat kelamin untuk alat reproduksi pada wanita itu terletak seperti itu. Kemudian bisa kita buka gambar yang lain. Gambar ini merupakan alat-alat reproduksi pada wanita. Ada dua model gambar yang sebenarnya intinya sama, namun untuk memudahkan penjelasan kita menggunakan kedua gambar itu. Alat-alat reproduksi pada wanita itu meliputi, yang pertama adalah indung telur. Ini juga kalau kita menggunakan gambar yang sebelah kanan, ini juga indung telur, termasuk ini juga indung telur. Indung telur atau sering diberi nama ovarium. Ovarium itu jumlahnya sepasang di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ovarium itu terletak di rongga perut, tepatnya di daerah pinggang kiri dan kanan. Ovarium diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Setiap folikel mengandung satu sel telur. Folikel merupakan struktur seperti bulatan-bulatan yang mengelilingi oosit dan berfungsi menyediakan makanan dan melindungi perkembangan sel telur. Sel telur yang telah masak dan lepas dari ovarium, peristiwa ini disebut ovulasi. Jadi setelah sel telur ini atau ovum ini masak, ini akan keluar ya. Sama yang sebelah sini juga sama. Nah, pelepasan itu namanya ovulasi. Selain menghasilkan sel telur, ovarium juga berfungsi menghasilkan hormon, namanya hormon estrogen dan progesteron. Begitu untuk penjelasan indung telur atau ovarium. Kemudian yang kedua yaitu tentang tuba Fallopi, atau di sini pakai istilah tabung Fallopi. Ini juga sama. Nah, ini yang tuba Fallopi ini. Tuba Fallopi itu jumlahnya sepasang atau dua ya, ada sebelah kanan dan kiri. Yang ini juga sama. Tabung Fallopi atau tuba Fallopi atau nama lainnya adalah oviduct. Oviduct ini berjumlah sepasang dan berfungsi menggerakkan ovum ke arah rahim dengan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik itu semacam gerakan meloncat-loncat. Ujungnya berbentuk corong, berjumbe-jumbe, atau nama lainnya adalah fimbriae. Fimbriae ini berfungsi untuk menangkap ovum yang dilepaskan oleh ovarium. Pembuahan sel telur oleh sperma tadi terjadi pada oviduct. Selanjutnya ovum yang telah dibuai bergerak ke arah rahim.
atau uterus. Jadi setelah lepas, sel telur dari sini bergerak tuba falopi menuju ke rahim. Berikutnya adalah bagian yang ketiga, yaitu rahim. Itu letaknya di sini. Kalau sebelah kanan, gambar sebelah kanan maksudnya itu ini rahim. Rahim nama lainnya adalah uterus. Nah, rahim ini merupakan tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga dilahirkan. Rahim manusia bertipe simplex, artinya hanya mempunyai satu ruangan. Pada wanita yang belum pernah melahirkan, biasanya rahim berukuran panjang 7 cm dan lebar 4 cm. Rahim bagian bawah mengecil dan dinamakan cervix uteri, sedangkan bagian yang membesar itu yang atas ini disebut corpus uteri atau badan rahim. Nah, dinding rahim ini, rahim punya dinding ini, terdiri atas 3 lapisan, yaitu yang pertama lapisan perimetrium, kemudian lapisan yang kedua meometrium, dan lapisan yang ketiga itu adalah endometrium. Endometrium ini menghasilkan banyak lendir dan mengandung banyak pembuluh darah. Lapisan inilah yang mengalami penebalan dan akan mengelupas setiap bulannya jika tidak ada sikut yang menempel, yaitu saat terjadi menstruasi. Yang terakhir adalah bagian yang terakhir, maksudnya untuk alat-alat reproduksi wanita, ini adalah vagina. Vagina itu berfungsi sebagai organ pertubuhan dan untuk melahirkan bayi. Organ tersebut mempunyai banyak lipatan sehingga pada saat melahirkan dapat mengembang. Dalam vagina terdapat lendir yang dihasilkan oleh dinding vagina dan oleh satu kelenjar, yaitu kelenjar Bartolini. Nah, sebagai tambahan pengetahuan, ini ada serviks tadi ya, ini namanya leher serviks. Kalau kanker serviks itu berarti adanya di sini ya. Ini tadi endometrium, itu adalah lapisan yang paling dalam yang dipenuhi dengan pembuluh darah yang akan meluruh setiap bulannya ya, ketika tidak ada pembuahan yang terjadi. Begitulah sekilas tentang penjelasan alat-alat reproduksi pada wanita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan like serta komen, share. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.